Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah hari ini? Alhamdulillah. Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Semoga anak ustazah sehat selalu dan bersemangat setiap saat. Anak ustazah, hari ini kita kembali belajar dan bermain dengan Ustazah Idar di sentra saya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Tadakan tangan, tundukkan kepalanya. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami pengertian dengan mudah dalam belajar. Amin. Anak-anak ustazah, sekarang kita belajar pilar karakter. Minggu lalu kita sudah belajar pilar karakter 3 yang berbunyi jujur, amanah, dan berkata bijak. Semoga dengan belajar pilar karakter ini anak ustazah menjadi anak yang jujur dan amanah serta berkata bijak. Untuk minggu ini kita belajar pilar karakter 4 yang berbunyi hormat dan santun serta pendengar yang baik. Sekarang anak ustazah silahkan lihat contoh gambar ustazah tentang hormat dan patuh ya. Saya mematuhi peraturan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ada 2 orang anak yang akan memakan permen lollipop. Setelah dia membuka bungkusnya, dia langsung saja mencari tempat sampah untuk membuang bungkus permen tersebut. Nah, berarti kedua anak ini sudah mematuhi peraturan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sekarang coba lihat gambar yang ini. Manakah gambar anak yang mematuhi peraturan sayang? Ya, benar. Gambar yang sebelah kiri, yaitu seorang anak yang langsung membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan gambar yang sebelah kanan adalah anak yang tidak mematuhi peraturan dan tidak menjaga kebersihan lingkungan. Ia membuang sampah sembarangan, padahal di sana ada tong sampah. Apakah hal ini boleh ditiru sayang? Tentu tidak, karena merupakan sikap yang sangat tidak terpuji. Jadi, bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan sayang? Ya, yaitu dengan mematuhi peraturan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak ustazah, itulah tadi pembelajaran pilar karakter 4 tentang hormat dan patuh. Sekarang di sentra sains kita akan belajar dengan tema kebutuhanku. Temanya adalah kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Adapun topik hari ini adalah cara mencegah bahaya yang disebabkan oleh benda-benda tajam atau berbahaya dan obat-obat tertentu. Apa sajakah benda-benda tajam itu sayang? Dan apa bahayanya? Silakan anak ustazah lihat gambar ini ya nak. Benda-benda yang berbahaya diantaranya adalah ada gunting. Gunting itu berbahaya karena dia benda tajam. Pisau dapur, pisau cutter, paku juga berbahaya sayang. Serta anak hektar. Jika ayah bundanya menghektar, anak ustazah tidak boleh memegangnya karena itu juga sangat berbahaya. Cara mencegahnya
adalah agar orang tua bisa menjauhkan dari anak-anaknya, yaitu diletakkan di tempat yang tinggi. Dan anak ustazah jika menemukannya tidak boleh dipegang sayang, beritahu kepada ayah atau bundanya. Jika anak ustazah ingin menggunakannya, anak ustazah harus didampingi dulu dengan ayah atau bunda, ya sayang. Karena jika anak ustazah menggunakannya akan berbahaya, efeknya adalah tangan kita bisa luka dan berdarah. Akhirnya bisa dibawa ke rumah sakit. Selain benda-benda tajam, ada juga yang berbahaya, yaitu colokan listrik. Anak ustazah tidak boleh memegang colokan listrik. Misalnya ingin mencas HP, jangan dipegang ya sayang. Harus orang tuanya yang membantu mencolokkan HP, televisi, dan lain sebagainya. Jika kita memegangnya, kita akan kesetrum. Nah, kemudian ada juga obat-obat tertentu. Obat-obat ini tidak boleh anak ustazah mainkan atau ambil sembarangan. Jika ada yang terletak di atas meja, anak ustazah bilang kepada orang tua, kepada ayah bundanya untuk meletakkannya di atas atau di dalam rak lemari. Dan jika anak ustazah demam, harus dengan bantuan ayah atau bundanya untuk meminum obat ya sayang. Karena takarannya kita kan tidak tahu, hanya bunda atau ayahnya yang tahu atas anjuran dari dokter. Baiklah sayang, di sentra sains ini kita akan bermain dan belajar dengan 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah eksperimen air di dalam plastik yang ditusukkan dengan pensil yang tajam, dia tidak akan tumpah. Bagaimana caranya? Ya, ikuti ustazah ya nak. Pertama, kita ambil air, diisikan ke dalam kantong plastik dan diikat. Lalu sediakan pensil yang sudah diraut ya sayang. Kemudian pensil yang tajam itu kita tusukkan ke plastik yang berisi air tersebut. Wah, ternyata tidak bocor. Nah, kita tusukkan pelan-pelan. Kemudian ambil pensil lagi, tapi hati-hati ya sayang, karena pensilnya sudah diruncing, jadi dia sangat tajam. Nah, minta bantuan bundanya untuk memegang kantong plastiknya. Nah, tusukkan lagi, pelan-pelan, ditusukkan lagi. Kantong plastiknya dipegang sama ayah atau bundanya ya nak. Kemudian tusukkannya warna kuning sampai semuanya anak ustazah tusukkan. Kenapa hal ini terjadi? Yaitu alasannya adalah plastik terbuat dari zat polimer yang mirip dengan benang kusut. Saat ditusukkan, zat polimer tadi hanya bergeser dan tidak rusak. Hal itulah yang membuat plastik tidak bocor saat ditusuk oleh pensil. Namun, jika pensilnya dicabut, plastik tersebut akan tetap bolong sayang. Kegiatan yang kedua yaitu mengisi pola gambar pisau dengan koran atau majalah bekas. Pertama, kita ambil koran bekas, lalu kita gunting bagian yang berwarnanya.
Jika tidak ada koran bekas, anak ustazah boleh ambil majalah atau kertas apa saja yang berwarna. Lalu anak ustazah sobek-sobek bagian yang berwarnanya hingga menjadi bentuk yang panjang. Kemudian anak ustazah ambil lem, beri lem dulu bagian yang akan kita lem, yaitu pisaunya. Kemudian sobek panjang. Boleh dibanyakkan dulu ya nak. Nah, disobek lagi. Nah, setelah sobek panjang, disobek kecil menjadi segi 4. Boleh langsung ditempel. Nah, pinggirannya dulu ya sayang. Hati-hati, jangan sampai keluar garis. Disobeknya kecil-kecil hingga rapi. Di pinggir-pinggirannya dulu ya sayang, diisi polanya, kemudian baru yang bagian tengahnya. Jika sudah rapi, kita lanjutkan dengan tangkainya. Tangkainya boleh warna lain sayang. Pengerjaannya sama seperti yang tadi, yaitu disobek-sobek dengan panjang, kemudian sobek menjadi kecil. Nah, lalu anak ustazah beri lemnya yang rapi. Kemudian anak ustazah tempel dengan menggunakan jari anak ustazah hingga tertutup semuanya dan tidak ada putih-putihnya ya nak. Oke sayang, sudah tahu kan semua pelajaran yang ustazah terangkan? Semoga anak ustazah bisa mengerjakannya didampingi oleh ayah dan bundanya. Dan juga anak ustazah ingat ya, jangan lupa sholat dan mengajinya di rumah, serta mengulang surat-surat pendek, doa, dan hadisnya. Ustazah tutup ya sayang. Selamat bermain dan belajar anak ustazah. Assalamualaikum.